Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang bagaimana mensucikan najis yang itu disebabkan oleh jilatan anjing, mari kita ikhtiar Fatihah kepada para pendahulu kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita yang sambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Ridwaillah ta'ala wa syafa'at Rasulullah wa li musannifin mu'alifin wa li musannifi hadha kitab Syekhullah al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan Allah ya kan selain kita surah dan mustaqim surah dan kita anak wajib dan mengubi alaihim wa radhanin amin. Pada pembahasan kemarin kita membahas tentang bagaimana kita mensucikan najis-najis, diantaranya ada najis mutawasito, ada najis mukhaffafah. Kita akan bahas yang kategori najis mughalladhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yuksal lan den basuh awal inna wadah min wulughil kalbi saking silatane anjing. Wal khinzir lan jarang oleh basuh satamaratin kelawan itu piro ambalan bima ing lan banyu tahurin kang suci. Jadi cara pensucian najis yang di situ disebabkan oleh jilatan anjing atau babi. Jadi kalau ada anjing atau babi, seumpama kemudian menjilat sebuah tempat atau wadah gitu, ada tempat begini. Ini ada jilatan anjingnya atau bagian sininya gitu, ada jilatan anjing, maka cara pensuciannya adalah dibasuh 7 kali. Pembasuhan 7 kali ini dipastikan bahwa setiap hitungan yang di situ dihitung 1 itu harus menghilangkan dulu benda yang ada di dalam wadah yang mau kita basuh. Jadi baik itu zatnya, ainnya, atau kemudian lauknya, warnanya, baunya, rasanya itu dihilangkan dulu. Kalau itu dihilangkan dihilangkan sudah bersih 1, maka dihitung 1. Kalau kemudian itu 7 berarti ditambah 6 lagi. Begitu juga kalau kemudian kita wudhu dihitung 1 basuhan itu bila kemudian memang najisnya sudah bersih semua, baru itu kemudian kita dihitung 1. Maka kalau disunahkan 3 berarti yang 1 kemudian itu sebagai kewajiban, kemudian 2 tambah 1 lagi 3. Ini sunahnya. Tapi kalau ini adalah ketentuan 7 itu bagian yang wajib, bagian yang harus dibersihkan, maka cara pembersihannya ya harus dibasuh dulu, suci, bersih, semuanya tidak ada ainnya, baru kemudian dihitung 1. Lalu kemudian basuhan 2, 3, 4, 5 sampai kemudian 7. Gitu caranya. Dengan membasuhnya bima iklan banyu tohurin kang suci. Artinya suci plus mensucikan, tidak hanya cukup suci tapi harus bisa mensucikan. Ihdahuna utawi salah sisi mengkono sab amarat iku masqubatun dibarengi biturabi kelawan debu at-tahuri kang suci. Jadi salah satunya itu dicampuri dengan debu yang di situ suci. Jadi kalau tadi itu hitungannya 7 berarti 1 itu tadi sudah bersih harus dijamin. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika basuhan 7 ini salah satunya, artinya salah satu itu berarti boleh keduanya, boleh yang pertama, boleh yang kemudian ketiga, dan seterusnya sampai yang terakhir 7. Yang itu mas'ubah biturab at-tahur. Yang itu harus disertai dengan adanya debu yang suci. Ya umum kan iso ngratani apa turab al mahalla ing panggonan al mutanajisa kang najis. Jadi begini, kalau seumpama wadah ini saya diselesaikan, wadah ini itu kemudian terkena najis bagian muka atau bagian atas ini. Bagian atas ini semua terkena najis. Maka ketika kita membasuh bagian najis yang itu dijilat oleh anjing atau babi,
Maka caranya kalau itu posisi najisnya semua rata di sini, berarti semua yang ada di sini harus terbasuh dengan air yang itu tercampur dengan debu. Seumpama kita kemudian hanya membasuh bagian sini yang bercampur debu, yang di sininya tidak, maka yang di sini tidak cukup suci. Kalau ininya kemudian dibasuh, kemudian menjadi rata semuanya karena basuhan ini bercampur dengan turab, dengan debu itu, maka bisa dikatakan najis atau cukup dalam persucian. Tapi kalau yang terkena itu hanya sebagian saja, tidak semuanya, maka tidak bisa dikatakan suci. Ya umum kang ratani apa mengkono turab al mahalla ing panggonan al mutanajjisa kang najis. Al mutanajjisa kang najis. Fa ing kana mongkon ono apa al mutanajjisu perkara kang najis. Bima kelan perkara dukira kang ditutur apa man. Bima kelan perkara dukira kang ditutur apa man. Bima ing dalem banyu jaring kang mili. Rokidin kang butek atau kang keruh. Keruhnya disebabkan dengan adanya apa namanya debu tadi. Kafa mongko cukup opo muru rusak ijriyatin. Opo muru rusak ijriyatin lewate pitu piro-piro lewatan atau apa namanya aliran. Jadi ketika kemudian ada najis, seumpama wadah tadi ini, kemudian ada ilustrasi banjir atau kemudian sungai yang keruh begitu, lalu kemudian kita masukkan, lalu dengan dimasukkannya benda ini itu aliran air melewati dia sampai 7 kali, jadi debit airnya itu agak banyak sehingga dia melewati berkali-kali, ketika itu lewatannya sampai 7 kali, 1, kemudian belakangnya 2, 3, dan seterusnya, sampai 7 kali, maka itu cukup. Artinya cukup itu berarti itu sudah dianggap sesuatu yang suci. Jadi kalau kemudian airnya air seperti sedang banjir, atau kemudian memang sungai yang airnya itu tidak bening, airnya keruh, yang keruhnya itu disebabkan oleh campuran dengan debu, maka cukup dengan teralirinya air itu sampai 7 kali. Bila ta'firin tanpa ngubah-ngubah lagi. Bila ta'firin tanpa ngubah lagi. Karena bukan, atau kemudian kalau kemudian air itu sudah memang benar-benar keruh, maka tidak perlu kemudian air itu dicampuri lagi dengan benda yang di situ ada unsur debunya, jadi tidak perlu. Jadi sudah dianggap suci. Gitu. Wa dalam tasul nalikane ora ilang opo ainun najasati kahane najis. Wa dalam tasul nalikane ora ilang opo ainun najasati kahane najis. Al-kalbiyah dengan bongso anjing. Jadi kalau ternyata ain najasanya itu tidak hilang, jadi jilatan anjing itu masih ada bekasnya, masih ada bendanya, illa bisidin kejogo kelawan 6 masalah tamane. Ya khusibat mongko dihitung opositun bisidin kulluha yaskabian mongko bisidin opo khusibat opo huslatun basuhan wahidatun kasisi. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa hitungan terhitung 1 itu bila ketika ain najasanya, benda atau najis itu sendiri, itu bisa menjadi hilang secara total. Maka ketika itu hilang, dihitung 1, walaupun hilangnya itu sampai 6 kali, berapa kali pun, kalau kemudian masih ada lagi karena kuatnya najis itu, kemudian dibersihkan lagi tidak bisa, maka baru hitungan ke-6 kok ternyata bisa suci, maka hitungan ke-6 itu masih dihitung 1. Hitungan ke-6 yang tadi hitungan basuhan tadi 1, 2, 3 sampai 7, karena baru yang ke-6 itu suci, maka itu dihitung 1. Sekali lagi perlu diperhatikan, jadi kalau kemudian kita hanya mendengar pokoknya kalau najis anjing ya kita cukup
dengan 7 kali, maka tidak begitu. Artinya bahwa cara pensuciannya ya harus kemudian pada basuhan yang berikutnya, kalau satu itu sudah bersih, kemudian berikutnya baru kemudian 2, 3, 4, 5, 6, baru 7. Dan salah satunya itu harus dengan turab. Kalaupun tidak turab, umpama air yang sudah bercampur dengan debu, memang karena bekas banjir yang itu campuran dari debu, maka cukup dengan mengalirkan sampai itu 7 kali. Atau kemudian kita gerak-gerakan, seolah begini. Ini kita pastikan sudah suci semuanya, tapi kemudian di air yang keruh itu yang banyak, kemudian kita gerak-gerakan untuk menghitung itu sebagai 7 kali. Jadi semua gerakannya 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka itu sudah cukup, jadi suci. Wal ardu tai bumi al-turabiyatu kang bangsa debu. Jadi tanah yang memang sudah mengandung unsur debu, tanah yang memang sudah mengandung unsur debu, ada unsur debunya. La yajibu iku ora wajib apa al-turabu turafiha inda mudhono al-turabiyah al-asahi yang taksi kontas. Kalau memang itu sudah ada tanah, ada bumi, maksudnya tanah, yang tanah itu sudah mengandung unsur turabnya, maka tidak perlu ditambah lagi ada turabnya. Artinya tidak perlu kemudian mencari turab baru, kemudian kita campurkan di air itu, tidak perlu. Itu sudah dianggap cukup menurut Allah. Wa yusalu lan den basuh. Min sa'iri najasati bakin najasati saking sekarine biro-biro najis marratan kelawan sambalan wahidatan kang siji wa fi ba'din nusakhilan iku ing dalam sebagian nusakh lafaz marratan yakni tanpa wahidah tapi kang nekani apa mengkono-mengkono marwah alihi tapi kang nekani apa mengkono-mengkono arah alihi mengkono-mengkono mahal wa lan telu wa fi ba'dhin nusahi lan ing dalam sebagian nusakh wa talatatul pakai tak tak muannas ditai kelawan tak iku afdhal jadi kalau najis-najis yang lain, artinya ini non-najis yang tadi terkena jilatan anjing atau kemudian jilatan babi, tadi harus dengan ketentuan 7 kali, kemudian harus bersih dulu, lalu kemudian salah satunya harus menggunakan debu, harus ketat demikian, harus disiplin demikian. Tapi kalau itu najisnya di luar itu berarti najisnya mutawasithah. Tadi kemarin kita sudah membahas tentang mukhaffafah yang air kencing kecil yang belum makan apa-apa kecuali air susu yang sebagai makanan kekuatan. Kalau sudah mengasup pada makanan yang di situ sudah mengandung unsur kekuatan untuk dirinya, tidak hanya sebagai mungkin makanan tambahannya itu tidak berefek apa-apa, maka tidak masalah. Kalau itu sudah berefek, artinya itu menimbulkan energi, menimbulkan kekuatan, maka menyebabkan selanjutnya air kencingnya tidak menjadi mukhaffafah. Sekali lagi kepada yang baru bergabung di episode ini, pada episode berikutnya kita sudah menjelaskan tentang mukhaffafah, lalu kemudian kita menjelaskan yang ini namanya mughalladhah, terus kemudian pada wafat yang saya baca barusan tadi adalah menjelaskan tentang najis mutawasithah. Artinya bahwa najis yang itu non anjing dan babi, dan selain pipisnya anak kecil atau air kencingnya anak kecil laki-laki yang itu belum sampai 2 tahun dan belum makan makanan asupan gizi untuk kekuatannya, itu asupan untuk makanan sebagai energi dia, maka cara pembasuhannya cukup dengan membersihkan air. Jadi kalau ini berarti di luar itu namanya mutawasithah yang sedang atau middle.
Kalau urutannya itu kalau dibagi ya pertama paling atas yang paling ringan namanya mukhafafah, baru kemudian tipenya mutawasito, baru yang kemudian yang berat adalah namanya mukallaf. Kalau itu artinya berat atau sesuatu yang apa namanya berat, sesuatu yang mempunyai bobot namanya mukallaf. Nah, yang mutawasito ini adalah semua najis di luar unsur itu, di luar unsur yang disebutkan tadi, yang di luar mukhafafah dan di luar mukallafah, namanya mutawasito. Nah, cara pembasuhannya adalah, cara pensuciannya adalah membasuh tempat najisnya cukup sekali saja. Jadi, hanya sekali yang penting sudah bersih ya cukup itu. Tidak usah ditambah dan seterusnya. Tapi kalau itu menambah sampai 3 kali, kalau itu sampai 3 kali, itu namanya afdol. Itu namanya afdol. Jadi seumpama kita sudah yakin bahwa kena kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, itu kalau kemudian kita bersihkan, cukup sekali dan itu sudah bersih, ya cukup itu. Tapi kalau ingin mendapatkan afdolnya, ya kita kemudian menambah sampai 3 kali. Basuhan kedua, kemudian basuhan ketiga. Begitu. Wa'lam lan wurwo siron anna masalatan najasati sak temene basuhan najis ba'da taharatil mahalli iku ing dalem sakuse sucine panggonan al-mawsuli kang den basuh iku tahiratun rupa suci irin fasolat lamun pisah apa mengkono-mengkono najasa ghairu mutaghayyiratin kang ora berubah walam yazid lan ora tambah waznuha timbangan najasa ba'da infisaliha ing dalem sausi pisah najasa amma saya perkara kana kang ana ma ba'da dibali menerima ing dalam sausi kira-kira perkara ya tasyarrabuhu kan resep meminum kan apa namanya meresap maya tasyarrabuhu kan resep buhima awal masul perkara kan tasul minal ma'i saking banyu. Jadi ada ketentuan lagi bahwa ketika kita membasuh najis, setelah itu ada sesuatu yang kemudian dianggap tempat itu suci, maka caranya adalah kalau benda itu kita masukkan seperti kain atau apa begitu, terus kemudian ketika kain itu masuk ke air dan ternyata kain itu kita angkat, maka sisa dari air yang berada di tempat itu, contohkan gini aja ember berisi air sejumlah 3 liter. Setelah kemudian terisi 3 liter, maka ketika kemudian kita masukkan kain, yang kain itu kira-kira nanti ketika masuk kemudian diangkat, itu bisa meresap air kira-kira jumlahnya seperempat liter. Maka ketika ketika kain itu diangkat dan ternyata di air itu adalah 2 liter plus 75% atau kemudian 3/4 liter, maka air itu tetap dikatakan suci bila tidak berubah. Tetapi kalau itu lebih, artinya lebih itu begini. Seharusnya yang terserap tadi hanya 1/4 liter, tapi ternyata sampai kemudian 50% atau setengah liternya, sehingga tersisa di ember itu 2,5 liter. Maka air yang tadi sisa dari pembasuhan itu termasuk bagian yang dikatakan najis karena kalau itu kemudian tertambahi atau maksudnya tambahin ini seharusnya yang tadi kan saya ulang lagi kalau kemudian itu ternyata lebih dari 2,8%, mulai 80%, maka itu melebihi dari 1/4 liter yang seharusnya terserap, maka najisnya atau kemudian air itu menjadi najis karena tertambahi oleh
bagian yang tadi melebihi dari kadar air yang seharusnya diserap oleh kain tersebut. Begitu. Hada illam yablugul latain. Hada utai kila keterangan, maksudnya iklam anna qasala najasa wa taharatul mahal dan seterusnya itu iku illam yablug nalikane ora sampai apa makul lataini ing roko. Ini ketentuan pada air yang jumlahnya tidak sampai 2 kola. Tapi kalau jumlahnya melebihi 2 kola, ya ini kalau kemudian tidak berubah dan airnya banyak, maka tidak masalah. Fa'in balaghahuma fa'in balaghahuma lamun tumapa apa huma ing kulataini ya fasyautu mangko syaratnya iku ada mutaghayyiri ora ane berubah. Kalau kemudian ketentuan tadi itu adalah ketentuan yang airnya di bawah 2 kola. Kalau sekarang sampai 2 kola atau lebih bagaimana? Ya ada catatan kalau itu tidak berubah berarti ya suci, tetapi kalau berubah maka itu menjadi najis. Jadi ada ketentuan begini, Imam Syafi'i itu kalau ada air yang di bawah 2 kola terkena najis, baik berubah atau tidak, maka tetap dihukumi najis. Imam Syafi'i begitu. Tapi kalau air itu melebihi 2 kola, maka ditunggu, akhirnya dilihat. Kalau air itu sampai berubah karena najisnya, maka air tersebut menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah sifat-sifatnya, walaupun tercampur dengan najis, maka air itu tetap dihukumi suci, asalkan tidak berubah salah satu dari sifat-sifat air tersebut. Baunya itu bau normal, rasanya ya rasa air normal, warnanya juga begitu, dan seterusnya, maka tetap dihukumi suci walaupun tercampur dengan air. Tapi kalau itu berubah, salah satu warnanya berubah, kemudian baunya, rasanya berubah, maka menjadi najis. Walamma qara mongko semangsane wis rampung. Walamma qara mongko semangsane wis rampung. Walamma qara mongko semangsane wis rampung sopal musannif musannif. Walamma qara mongko semangsane wis rampung sopal musannif mimma sing perkara yudharu kang den tambahake apa atau yudharu kang suci apa bil husni kelawan dibasuh syara'a moko tumantan sapa musane lima ing dalam perkara yudharu kang iso disuceni apa bil istihala di kelawan berubah. Jadi tadi musane sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara mensucikan tempat yang kena najis, yang itu caranya dengan cara dibasuh setelah detail, baik itu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah, baru kemudian musannif menjelaskan tentang tata cara pensucian benda, tapi dengan cara tidak dibasuh. Lafaznya begini, wahya al-khilaf al-wa'iyah, istihalah yang dengan perubahan itu bagaimana? Wahya uta istihalah iku ingkilab syai'i, perubahan suci min sifat dari saya sifat ila sifat dan mari sifat ukhra kan. Jadi perubahan dari satu sifat menjadi sifat yang berbeda yang lain, maka bisa menyebabkan benda tersebut menjadi suci. Jadi cara pensucian bisa saja tidak hanya dengan cara membasuh, tapi juga menjadikan perubahan pada benda tersebut. Yang pertama punya sifat tertentu, kemudian sifat berikutnya menjadi berubah beralih sifat pada yang lain, maka bisa menjadi suci. Faqala mongko dawuh sinten musannif. Wa idza takhallala malikane dadi cokak. Apa al-khamru khamr. Wa idza takhallala nalikane dadi cokak apa al-khamru khamr. Wa idza takhallala nalikane dadi cokak apa al-khamru khamr. Wa hiya utai khamra iku al-mutakhadatu perkara kang dihalal min ma'il ainabi saking banyu anggur. Min ma'il ainabi saking banyu anggur.
muhtaramatan iku kang den mulyakake kan ana apa mengkono-mengkono khamrah karena ono lamroh amla utawa baik itu memang khamr itu dimuliakan atau tidak. Maksud dimuliakan itu adalah memang tujuan membuat khamr itu bukan untuk minuman keras, untuk mabuk-mabukan, memang ya proses dari pembuatan cuka. Jadi prosesi pembuatan cuka itu dari kemudian khamr, kemudian dia berubah menjadi cuka. Ini namanya muhtaramah. Tapi ada yang tidak muhtaramah, maksudnya adalah ketika membuat khamr ya tujuannya memang untuk membuat khamr, tapi ternyata pada langkah-langkah berikutnya ternyata khamr itu kemudian menjadi coka dengan sendirinya. Maka itu menjadi boleh, walaupun sebutan itu namanya ghairu muhtaramah. Wa makna takhallal utai maknane dadi coka. Wa makna takhallal utai maknane dadi coka. Apa khamr sorot tegese dadi apa mengono khamr dadi iku khallan. Dadi iku khallan rupa coka. Khallan iku rupa coka. Wa kana lan ono apa sayrurata. Wa kana ono apa sayruratuha. Dadi ini mengkono-mengkono khamrah dadi iku khallan rupa coka binafsiha kelawan awak dhewe ne mengkono-mengkono khamrah tahurat mongko dadi suci apa khamrah. Jadi kalau dia berubah menjadi coka dan perubahannya itu tidak ada intervensi dari benda-benda lain yang kita masukkan, secara alamiah dia berubah, maka perubahannya menjadi dari khamrah ke khal ke coka itu, maka menjadi suci. Itu barang najis yang awalnya kemudian menjadi berubah menjadi coka, maka coka itu menjadi suci walaupun asalnya adalah benda najis karena sudah ada proses pensucian dalam arti ada perubahan dari satu sifat kepada sifat yang lain. Yang namanya pertama khamr, tapi ini sudah menjadi coka. Ada mungkin secara proses kimiawi menjadi ada fermentasi, ada proses-proses itu sehingga menjadikan khamr menjadi cuka. Wakada kaya mengkono-mengkono tahurat. Wakada kaya mengkono-mengkono tahurat. Lau takhallala lamun dadi cuka apa mengkono khamr. Binak liha kelawan mindah khamr. Dipindah min syamsin saking srengenge ila dhillin mare yuk-yuk. Waksihi lan swalik mengkono min samsin ila dhillin min dhillin ila samsin. Wa illam tadakhallal lamun ora dadi coka opal khamratu khamr binafsiha kelawan awak dhewe khamrah bal takhallalat balik dadi coka apa khamrah bi torhi syai'in kelawan nyeblokake suwi-suwi fiha ing dalam khamrah. Kalau khamr itu tadi itu berubah, yang perubahannya itu dia tersendiri, tidak ada campur tangan, atau kemudian perubahannya itu tidak kita masuki, hanya perubahannya adalah mungkin dari sinar matahari kita dinginkan, atau kita berikan tempat yang lebih teduh, atau kemudian kita panaskan lagi, atau sebaliknya proses-proses itu yang tidak kita masukkan benda di dalamnya, maka itu tetap menjadikan cuka itu menjadi suci. Tetapi kalau itu diberikan dicampuri, maka lam tahur mongko ora dadi suci apa mongkono khamrah yang berubah menjadi hal. Jadi kalau itu ada campurannya, ada bagian-bagian yang kita usahakan, kita masuki, kita berikan usaha-usaha yang kita masukkan kepada khamrah itu tadi, benda apapun itu, maka menyebabkan
khamrah yang berubah menjadi khol, yang itu disebabkan oleh campur tangan manusia tadi karena dimasuki sesuatu, maka yang tadi menjadi khol tidak bisa dikatakan suci karena ada unsur campur tangan dari manusia tadi. Wa idza tahara lan nalikane suci apa al khamratu khamr, wa idza tahara nalikane suci apa al khamratu khamr, tahura moko dadi suci apa danuha wade moko khamra tabaan krono manut laha maring khamra. Wa idza tahara nalikane suci apa al khamratu khamra atau khamr, ya tahura moko dadi suci apa danuha wade khamra tabaan krono manut laha maring khamra. Jadi kalau kemudian itu di sebuah wadah yang kemudian mewadai itu, lalu ketika kemudian khamrnya menjadi coklat dan proses itu absah, artinya suci kalau tidak ada campur tangan manusia, karena tidak ada unsur-unsur yang dimasukkan, maka kalau itu yang dilakukan maka khamrnya menjadi suci. Dan itu juga tempatnya juga menjadi suci karena mengikuti pada benda tadi itu. Kalau bendanya itu menjadi suci, maka yang mewadai juga ikut menjadi suci. Nah, ini kaitannya tentang najis dan bentuk najis atau kemudian cara menghilangkan najis, sehingga perlu kita ketahui secara sama. Jadi saya ulangi sebagai tidak tekan karena dalam bab berikutnya kita akan membahas tentang masalah haid, kemudian nifas, kemudian istihadah itu, dan agak kemudian pada pasal tersendiri. Dan sebelum kita mengaji pada pasal berikutnya ini, saya ulas lagi tentang najasa itu. Maka najis itu ketika dibuat garis besar, maka klasifikasinya ada 3, yakni istilah najis mukhaffafah, ada istilah najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, yang sedang itu apa, yang berat itu apa, dan yang ringan itu apa? Cara memudahkan itu begini. Kita kenali dulu apa yang ringan dan apa yang berat, maka di luar itu masuk pada yang sedang. Yang ringan itu adalah khusus, jadi cuma satu ya, yakni air kencing anak laki-laki. Sekali lagi ada koyet, ada batasan anak laki-laki yang itu di bawah umur 2 tahun, sekali lagi di bawah umur 2 tahun, dan belum mengkonsumsi selain ASI, yang konsumsi non-ASI itu sebagai makanan kekuatan baginya, sebagai asupan untuk energi dia, tidak. Tapi kalau anak itu sekali saja sudah meminum atau memakan bagian makanan atau minuman yang itu bagian dari pensupport gizi, yang itu sebagai makanan kekuatan atau menjadi makanan pokok bagi dia sebagai sumber energinya, maka mulai detik itu anak tersebut ketika kencing, maka kencingnya tidak menjadi mukhaffafah lagi. Artinya ketika mensucikan seperti pemberlakuan cara mensucikan najis yang mutawassithah. Jadi yang tadi itu harus perlu diperhatikan bahwa tidak hanya anak kencing laki-laki pokoknya itu cukup dipercikkan, tidak perlu disiram. Tidak hanya begitu, jadi harus dicermati bahwa iya benar anak laki-laki, tapi umurnya harus di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain ASI. Yang konsumsi non-ASI itu adalah bagian dari pensuplai dia tentang energinya. Kalau sekali lagi itu dilanggar, artinya umur tidak atau melebihi 2 tahun, berarti sudah hilang, habis. Kalau kemudian anaknya itu bukan laki-laki, tapi perempuan atau unsa, maka juga tidak bisa masuk. Ataupun dia di bawah 2 tahun laki-laki tapi konsumsinya sudah mungkin susu formula, kemudian roti-roti atau gandum-gandum atau adonan-adonan apa yang itu sebagai sumber kekuatan dia, maka mulai dari itu sudah tidak bisa dikatakan mukhaffafah. Walaupun
setelah itu tidak mengkonsumsi lagi, walaupun setelah itu tidak mengkonsumsi lagi. Artinya begini, dalam 3 hari mungkin anak itu ditinggal ibunya, lalu kemudian disuapi oleh tetangganya roti dan seterusnya sehingga anak itu menjadi kuat. Maka walaupun setelah itu, setelah 3 hari kemudian dia kembali ke ASI, ikut ibunya, menyusui ibunya, maka air kencing yang setelah itu pun walaupun toh hanya untuk ibu atau ASI saja yang dia asuh, maka itu sudah menggugurkan, artinya sudah tidak bisa dikatakan najis yang mukhaffafah, tapi masuk kategori najis yang mutawassithah. Ini poin pertama yang penting. Poin kedua, disebut dengan najis mughallathah. Ya, kita mudah mengklasifikasikan mughallathah dulu, yakni najis yang berkaitan tentang babi atau kemudian khinzir atau bahasa kita anjing atau babi atau anjing. Kalau itu berkaitan dengan babi dan anjing, baik itu air liurnya, darahnya, dagingnya, bagian dari hewan-hewan tersebut, maka tata caranya adalah dibasuh sebanyak 7 kali. Kata 7 kali ini adalah hitungan basuhan pertama harus memang sudah suci, sudah bersih, baru kemudian hitungan dimulai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang salah satu dari 7 basuhan itu harus dibarengi dengan air. Dengan debu. Sekali lagi, saya ulangi, harus dibarengi dengan debu. Kalaupun toh ada jenis air yang itu memang keruh, yang keruhnya disebabkan adanya debu-debu yang juga ikut mengalir, seperti air sungai, kemudian air yang kena banjir, dan seterusnya, pastikan itu ada turapnya, yang kemudian menjadi keruh, maka itu cukup, tidak perlu menambah lagi. Dan alirannya ketika itu sudah suci, bendanya sudah hilang, maksud saya, sudah hilang airnya, air najasanya, kemudian dilewati oleh air sebanyak 7 kali, alirannya sebanyak 7 kali, lalu kemudian dikajian dilakukan sebanyak 7 kali, dan airnya itu air yang banyak, lebih dari 2 kolam, maka itu sudah mencukupi. Artinya bisa mensucikan najis mughallathah. Begitu caranya. Kalau sama kita punya karpet, lalu kemudian dijilat anjing, terus kebetulan pas banjir, maka cukup kita celupkan ke banjir itu, dan kemudian kebetulan kalau airnya itu mengalir, maka kira-kira basuhan itu bisa sampai berkali-kali, 1 lewat, 2 lewat, 3, sampai 7, maka juga dianggap cukup. Ataupun kita gerak-gerakan sehingga itu bisa terbasuh sebanyak 7 kali. Jadi maju 1, mundur 2, 3, dan seterusnya sampai 7 kali. Itu sudah dikatakan suci. Nah, di luar kedua itu, yang middle, yang tengah-tengah disebut dengan najis yang mutawassithah. Tawassut misalnya tengah, asal itu tengah. Berarti yang non najis semua yang 2 tadi itu, jadi tidak najis air kencing anak laki-laki yang di bawah 2 tahun dan belum asupan selain ASI yang bisa sebagai makan kekuatan, dan itu bukan mughallathah non anjing dan babi, maka klasifikasinya masuk pada kategori yang mutawassithah. Nah, yang mutawassithah itu semua najis yang tadi disebutkan tadi itu. Nah, caranya adalah cukup dibasuh sekali saja, marwatan wahidah. Cukup sekali, kalau itu sudah suci, maka dia akan suci. Tapi kalau yang pengen afdal, pengen lebih utama, atau kemudian lebih mantap lah begitu, karena sebenarnya sudah suci itu. Lebih afdal itu dibasuh sebanyak 3 kali. Dibasuh sebanyak 3 kali. Itu yang lebih afdal. Jadi tata cara pensucian, baik najis mukhaffafah, mutawassithah, mughallathah, itu sudah kita jelaskan. Insya Allah kita nanti bisa menjelaskan bab-bab yang lain, dan ini semoga menjadi bekal kita mengetahui secara detail hukum fikih, tidak hanya mendengar di kalangan masyarakat saja, hanya dengar-dengar saja, tetapi secara ilmu kita paham betul, sehingga apa yang disebut dengan khuffa, bagaimana cara menghilangkan jilatan anjing itu kita sudah ketahui dengan detail. Saya kira itu sebagai pertemuan kita kali ini, karena kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya pada pasal yang
sedikit berbeda, yakni tentang masalah haid, nifas, dan istihadah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ini secara tuntas, secara detail, sehingga kita bisa memahami hukum-hukum darah dari seorang wanita. Kalau itu bagian kita laki-laki yang kemudian kewajiban kita mendidik istri, atau bagian istri yang kemudian dia harus belajar untuk membekali keilmuan dia tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kewanitaan yang bagian dari kewajiban dirinya sendiri. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita. Kita akhir dengan baca alhamdulillah. Al-faslu fil haid wal nisa wallahu a'lam wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.